kakak di Cibadah Sekolah Minggu HKBP Anugerah. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Nah, gimana adik-adik? Udah pada siap ibadah kan? Kalau udah siap ibadah, artinya udah mempersiapkan Alkitab sama persembahannya juga kan? Kalau belum, ayo adik-adik persiapkan dulu Alkitab sama persembahannya supaya kita bisa menikmati ibadah hari ini. Selain itu adik-adik, kakak mau mengingatkan adik-adik nih supaya selama ibadah adik-adik tidak berjalan-jalan atau berlari-larian agar ibadah kita hari ini dapat kita nikmati adik-adik. Oke adik-adik, saat ini kita akan memasuki ibadah hari ini. Ayo adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa kita. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mengingat betapa kasih dan cintanya Tuhan kepada kita semua, mari adik-adik kita awali ibadah hari ini dengan penuh sukacita dan semangat. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi satu lagu pujian dengan judul Tuhan Cinta Semua Anak. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Ayo kalau masih semangat, kakak ajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita menikmati pujian kita satu ini sambil mengikuti gerakan kakak-kakak ya adik-adik. Kita bernyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Wah, sungguh luar biasa ya Kak, semangat adik-adik untuk memuji Tuhan hari ini. Tapi agar lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu ya.
Ayo adik-adik ambil sikap berdoanya, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami masih boleh bernafas, masih sehat hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu kami yang di rumah yang sedang ibadah online. Tuhan yang memberkati mereka agar semua ibadah ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari segala godaan iblis. Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka dimanapun kedua orang tua mereka berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga buat COVID-19 ini agar segera cepat usai ya Tuhan, agar kami bisa bertemu lagi di dalam sukacita dengan adik-adik sekolah minggu kami. Hanya inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita harus senang nih, telah dipilih menjadi anak Tuhan. Dengan begitu, kita dapat mengusir iblis yang menyuruh kita untuk berbohong, mencuri, bertengkar, dan berbuat dosa yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Persis seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini adik-adik, Aku Inilah Anak Allah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita ya adik-adik. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhmu berbohong, tak mau. Bila iblis menyuruhmu mencuri, oh tak. Bila iblis menyuruhmu bertengkar, oh ya. Lebih baik ku sip dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan tita yang ke-7 beserta maksudnya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Adik-adik, saat ini kakak ajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dan sukacita kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah menjadikan kita sebagai anak-anak yang sangat istimewa. Kita nyanyikan lagu Ku Istimewa sambil mengikuti gerakan kakak-kakak ya adik-adik. Siapa
Adik-adik, sekarang kita akan membaca episode kita untuk minggu ini. Mari kita buka kitab kita. Episode kita pada minggu ini tertulis di 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Ulangi ya adik-adik, episode kita pada hari ini tertulis di 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Kita baca secara bersama-sama. Pelayanan kasih. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat kelinangan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 450. Melalui lagu ini, kita diajak untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, karena itu telah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan sambil bernyanyi hidup kita yang benar. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat pada minggu ini berasal dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Shalom Amang, Inang, Bukalan Abang. Yohanes 1 ayat 12. Namun mereka yang menerima Dia diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Terima kasih. Shalom, ayat pada hari ini diambil dari Zaharia 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Percaya dalam namanya. Terima kasih Kak. Yohanes 1 ayat 12. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami sudah menyanyikan lagu pujian sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Dan sebentar kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu tanggal 27 Juni 2021 yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. Disiapkan Alkitabnya ya, kita sama-sama membacanya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita membacanya secara bersama-sama. Inilah firman Tuhan, anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya
menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anak Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan luar biasa. Anak-anak Tuhan harus kuat dan luar biasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan untuk kita minggu ini yaitu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, luar biasa sekali ya. Kita anak-anak Allah. Berarti Allah adalah Bapa kita. Berarti luar biasa dong hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga. Karena kita adalah anak-anaknya. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita harus taat dan patuh kepada Bapa kita, yaitu Allah. Kita harus turut dan mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah menginginkan supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang taat dan berkenan di hadapan Allah. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anak Allah adalah supaya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Allah, Allah ingin kita bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita kuat dan bisa menghadapi keadaan saat ini. Supaya kita kuat di dalam Tuhan, tentu kita harus rajin berdoa, ya kan? Kita harus rajin berdoa, karena doa adalah komunikasi kita kepada Bapa. Bagaimana komunikasi kita bisa kita jalin dengan baik kepada Bapa kita yang di surga. Sama seperti kita dengan orang tua kita yang di rumah. Bagaimana komunikasi kita kepada Bapa kita, kepada ibu kita. Kita menjalin komunikasi yang baik. Demikian juga dengan kita. Kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan Bapa kita yang di surga, yaitu dengan berdoa. Karena dengan berdoalah kita bisa meminta apa yang harus kita minta kepada Bapa kita yang di surga, yaitu melalui doa. Terus yang kedua, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita rajin membaca Alkitab kita. Kenapa kita harus rajin baca Alkitab kita? Karena Alkitab kita itu adalah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi dengan kita membaca Alkitab kita setiap hari, setiap saat, maka kita tahu mana yang baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Selain itu juga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak kami semua, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus rajin
baca Alkitab kita. Tadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yaitu berdoa. Yang kedua apa? Baca Alkitabnya. Yang ketiga adalah kita harus rajin beribadah. Walaupun saat ini kita tidak bisa sama-sama beribadah di gereja untuk memuji Tuhan, tapi kita boleh beribadah di rumah kita secara online. Kita harus tetap beribadah. Karena dengan beribadahlah kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ada 3 yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yaitu tadi yang pertama, berdoa, baca Alkitab, dan rajin ke gereja. Kalau ini kita lakukan, maka hidup kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, karena kita adalah anak-anak Tuhan, berarti kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Karena Allah tidak menginginkan anak-anaknya itu seorang pun berbuat dosa. Karena dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah diselamatkan. Karena itu untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, jangan lagi melakukan dosa. Karena dosa tidak diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa di hadapan Allah, dan anak-anak yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, itu dapat kami lakukan sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan, seluruh anak sekolah minggu HKBP Anugerah. Walaupun kami ibadah secara online, biarlah kiranya Tuhan yang tetap tolong mereka, mampukan mereka sehingga mereka boleh juga bersukacita untuk beribadah secara online. Sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka di sekolah, memberkati mereka di masa pertumbuhan mereka. Biarlah hidup mereka, masa anak-anak mereka pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan dikuduskan nama Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Dison Adomu buat Tuhan. Kita nyanyikan sambil mengumpulkan persembahan. Saya
Adik-adik, sungguh bersyukur hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk bersukacita dan memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua ya adik-adik. Oke, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari adik-adik kita tutup ibadah ini di dalam doa. Nanti kita juga akan berdoa doa Bapa kami adik-adik. Mari kita bersikap berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga amat baik, sungguh kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih boleh mengikuti ibadah online untuk minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan, kiranya boleh menyenangkan hati Allah. Kiranya juga setiap firman yang boleh kami dengarkan boleh membantu kami dan memimpin kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk boleh menjadi anak-anak Allah yang dapat menyenangkan hati Allah juga. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin mendoakan diri kami, kiranya boleh tetap memberikan kami kesehatan, kecukupan ya Tuhan, begitu dengan orang tua kami dan orang yang kami kasih serta mengasihi kami. Kiranya Allah juga boleh turun campur dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mohon ampun untuk setiap kesalahan dan pelanggaran kami selama ibadah ini yang merupakan hati sesama kami, terlebih merupakan hati Allah. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji, berdoa, kini esok sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus